Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam semangat. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 4, yang mana kita akan belajar tentang hadis, tentang takwa, ya. Namun sebelumnya silakan teman-teman persiapkan dirinya terlebih dahulu dan juga buka bukunya. Di sini kita akan membaca dan melafalkan hadis tentang takwa, juga menerjemahkan hadis tentang takwa. Juga kita akan mengerti penjelasan hadis tentang takwa, dan kita juga dituntut untuk memiliki perilaku takwa. Juga yang terakhir kita ada ringkasan atau rangkuman, ya teman-teman. Baik teman-teman, mari kita awali pembelajaran ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca hadis tentang takwa. Silakan teman-teman simak, dengarkan dan ikuti bacaan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Ya, silakan diulangi lagi bacaannya. An Abi Darrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang artinya Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Silakan teman-teman baca ya hadisnya dengan baik dan benar. Setelah dibaca dan baik dan benar, hafalkan. Jadi hafalkannya per kalimat. Misalkan seperti ini teman-teman. An Abi Darrin radhiyallahu anhu. Diulangi lagi. An Abi Darrin radhiyallahu anhu. Ya, diulang-ulang sampai teman-teman hafal. Lanjut ke kalimat selanjutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dihafal, langsung atau dilanjutkan. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Begitu teman-teman. Jadi diulang-ulang sedikit demi sedikit. Setelah dihafal, teman-teman hafal semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Boleh diartikan teman-teman. An Abi Darrin radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata, dan ikutilah keburukan itu, al hasanata, dengan kebaikan.
tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa, dan bergaullah kepada manusia bi khuluqin, dengan akhlak hasanin yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Begitu teman-teman. Setelah teman-teman menghafal, kita akan ke penjelasan hadis tentang takwa. Segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW disebut dengan hadis. Jadi ini adalah definisi atau pengertian hadis, yaitu segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Hadis itu. Segala bentuk ucapan Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran, karena yang setiap yang diucapkannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 3-4. Dan yang artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Dadak lain, Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiku anil hawa in huwa wahyu yuha. Begitu teman-teman. Semua ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW itu jadikan suri teladan atau panutan yang baik, karena merupakan sumber hukum. Yang kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis ini merupakan sumber hukum kedua ya setelah Al-Quran. Oleh karena itu kita harus ikuti dan patuhi segala perintah dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya teman-teman, jadi kita belajar hadis ini adalah untuk diamalkan. Bertakwa kepada Allah dan Rasulnya adalah salah satu bentuk taat dan patuh terhadap segala perintahnya. Selain itu, yang termasuk sikap orang yang bertakwa, yaitu rajin mengerjakan sholat, rajin bersedekah dan menolong sesama, beriman kepada rukun iman yang 6, selalu memelihara hubungan baik dengan sesama, dan berakhlak yang baik. Itu diantara ciri-ciri orang yang bertakwa. Juga teman-teman, di sini teman-teman harus memiliki perilaku takwa. Apa itu takwa? Takwa menurut bahasa artinya takut. Menurut istilah, takwa artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhikan segala larangannya. Jadi takwa adalah sebagai sesuatu ungkapan rasa takut, tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Memiliki perilaku takwa. Apakah kamu sudah memiliki perilaku takwa? Teman-teman, sudah memiliki perilaku takwa? Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, hendaklah sudah memiliki sifat takwa. Hendaknya kita selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja. Orang yang bertakwa itu akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun perilaku orang yang bertakwa adalah perilaku yang tercermin salah satunya dari ungkapan Rasulullah dalam hadis yang kita pelajari ya. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama tawadu. Tawadu itu apa? Yaitu selalu tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja ya, serta bersifat selalu merendahkan hati, tidak sombong. Itu diantara ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kedua qanaah. Orang yang bertakwa memiliki sifat qanaah, yaitu menerima apa adanya, tidak suka mengeluh, selalu tenang dalam hidup, karena Allah SWT selalu memberi jalan keluar atau solusi jika ada masalah atau kesulitan. Allah Subhanahu wa taala juga akan menukar rezeki kepada hambanya yang bertakwa dari arah yang tidak diduga-duga. Itu qanaah. Yang ketiganya wara'. Yang ketiga wara'. Wara' apa sih teman-teman? Meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa selalu bersih dan lurus dalam perilaku serta beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji atau disanjung oleh orang lain. Dia selalu tekun dan patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta bertawakal, berserah diri atas segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Selanjutnya kita akan ke rangkuman teman-teman. Setelah kita mengetahui penjelasan tentang takwa, juga penjelasan tentang hadis tentang takwa, mari kita meringkas atau melihat ringkasan daripadanya. Hadis adalah ucapan atau perbuatan
dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, semua yang diucapkan Nabi Muhammad SAW adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah takut, artinya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan segala larangannya. Yang keempat, perilaku orang yang bertakwa itu senantiasa tawadu, qanaah, dan wala. Tawadu artinya merendahkan hati di hadapan orang lain. Jadi rendah hati, bukan rendah diri ya teman-teman, beda. Qanaah artinya menerima apa adanya, segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wara artinya meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat orang yang bertakwa antara lain mendirikan sholat, menafkahkan rezekinya di jalan Allah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada rukun iman yang 6, serta memelihara hubungan dengan baik dan berakhlakul karimah atau akhlak yang baik. Itu diantara ciri-ciri orang yang bertakwa. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan belajar dan baca bukunya di rumah, juga hafalkan hadisnya. Ini aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة